Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya teman-teman semua? Pada sehat semua? Baik, Kak. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa. Luar Allahu biasa, Akbar. fantastis. Yes. Aduh, ini jadi mau ospek lagi nggak ini teh? Hah? Maba. Aduh, Ospek ya. online. Ospek online, asal jangan marah-marah aja lah. Jangan nanyain gesper, Pak. Jangan lupa pakai Jadi viral di TikTok. Oke guys, kali ini saya mutkan dulu ya semua biar jelas suara saya. Oke guys, kali ini kita akan bahas tentang perbankan. Kali ini ada request dari salah satu teman-teman semua yang berkaitan tentang bank syariah. Terus hukum-hukum bank syariah itu kalau kita kerja di sana, someday ini kalau kalian setelah lulus, boleh nggak sih kita kerja di bank, khususnya bank konvensional atau bank syariah? Gitu. Apakah harus kita tetap di bank syariah atau di bank konvensional? Gimana hukumnya nanti kita bahas. Oke. Sebelumnya saya akan sharekan materinya. Oke, di sini udah kelihatan ya sama teman-teman semua. Ya. Oke, kita akan bahas sekarang tentang bank konvensional menurut pandangan Islam, dan nanti kita akan bahas sekilas tentang bank syariah juga. Di sini kita bahas yang pertama mengenai perbedaan bank syariah dulu, bank syariah dan bank konvensional. Dari sisi perbedaannya, jelas ini ada perbedaan antara bank konvensional dengan bank syariah. Perbedaan yang pertama yaitu mengenai tentang sistem operasionalnya. Sistem operasional jelas berbeda. Pada mekanisme teknis mungkin hampir sama, tapi dalam operasionalnya itu berbedanya itu dilihat dari tadi ketika teman-teman posisikan teman-teman masuk ke dalam bank di sini, datang ke bank, terus masuk ketika kalian masuk ke bank konvensional, saya tidak mau menyebutkan mereknya, kita datang ke bank konvensional yang tidak ada syariahnya ya, gitu. Boleh teman-teman di-mute-kan dulu ya, biar fokus suaranya. Kita datang ke bank konvensional, kita disambut, dan kita menemukan banyak hal di situ. Artinya, mungkin dari sekarang tiap bank berlomba-lomba dari servis, baik itu konvensional maupun syariah, kita datang sudah disambut. Kalau kita datang ke konvensional, yaitu variatif. Ada yang rapi, ada yang menggunakan jilbab, dan ada juga yang seksi. Artinya menggunakan rok pendek. Kalau di syariah itu jelas, itu semuanya harus menggunakan sistem syar'i atau semuanya menggunakan kerudung. Itu dari sisi operasional kelihatannya seperti itu dari physically-nya. Yang kedua, nah kegiatan operasionalnya itu nanti akan dibatasi. Akan dibatasi itu tidak semua segmented usaha itu diberikan kepada bank syariah. Contoh hal kecil kayak gini, kalau bank konvensional semua jenis usaha itu boleh. Contohnya kalau semua jenis usaha itu yang tidak boleh nih di bank syariah adalah mohon maaf, misalkan tempat hiburan, terus ada beberapa hotel yang tidak boleh. Karena apa? Menghindari dari hal-hal yang kemudaratan. Makanya bank syariah itu tidak membiayai hal itu. Tapi kalau konvensional semua sektor, semua jenis usaha, semua dapat dibiayai. Nah, itu dari sisi operasional yang membedakannya. Yang kedua adalah pembagian keuntungan. Pembagian keuntungan apa bedanya? Kalau konvensional itu mau artinya gini, kalau bank syariah kita dapat untung atau rugi itu ditanggung bareng-bareng. Jadi kalau nisbah bagi hasil ketika bank mengalami penurunan dari sisi pendapatan, ya akan didapati juga oleh didapatkan sama nasabahnya atau debiturnya. Tapi berbeda kalau konvensional itu apapun nanti bentuknya, kalau konvensional tetap harus memberikan keuntungan kepada debiturnya. Itu yang membedakannya. Jadi sisi bagi untungnya pasti lebih untung konvensional
kelihatannya. Tapi itu akan menjadi kecil ketika bank syariah mendapatkan pendapatan yang lebih tinggi lagi. Bank syariah dapat untung besar, ya sudah, nanti diberikannya untungnya besar. Tapi kebalikannya kalau misalkan untungnya lagi sedang atau lagi rugi, ya berarti akan diberikan juga sangat kecil. Nah itu. Jadi kalau di konvensional, kalau mau untung mau rugi, mau untungnya besar atau mau itu dalam rugi, tetap ada pembagian itu sendiri. Gitu. Yang ketiga adalah denda keterlambatan. Yang membedakannya adalah kalau di konvensional itu diberikan keterlambatan itu sebagai pendapatan. Nah, kalau di bank syariah, keterlambatan ini tidak boleh dijadikan sebuah pendapatan. Artinya, dana-dana denda, baik itu denda-denda keterlambatan itu dimasukkan ke dalam, ada disebutnya itu zakatnya, atau penampung zakatnya di situ. Jadi tidak dimasukkan ke dalam keuntungan perusahaan. Nah, makanya kadang-kadang suka ada bantuan-bantuan CSR itu salah satunya itu diakumulatif dari denda-denda atau pendapatan-pendapatan dari denda itu sendiri. Nah, yang keempat adalah Dewan Pengawas Syariah. Dewan Pengawas Syariah ini adalah kalau di syariah wajib hukumnya ada Dewan Pengawas Syariah. Jadi ada beberapa produk itu yang diperbolehkan dan ada yang tidak. Tapi kalau di konvensional itu tidak ada Dewan Pengawasnya. Gitu. Dewan Pengawasnya langsung dari BI, gitu. Dari semua produknya itu dari BI. Tapi kalau di bank syariah itu ada Dewan Pengawas Syariahnya. Contoh kayak produk ini kartu kredit boleh nggak sih di bank syariah? Nah itu nanti yang mempertimbangkan boleh apa tidaknya. Ini salah satunya Dewan Pengawas Syariah. KPR di bank syariah boleh apa tidak? Oh itu boleh katanya, ya sudah, berarti itu yang menentukan boleh dan tidak. Biasanya dari Dewan Pengawas Syariah. Orang-orang yang paham tentang kesyariahan atau syariat Islam yang bisa menentukan ini boleh apa tidaknya atau fatwa dalam bentuk MUI. Biasanya sih itu orang-orang MUI. Jadi fatwa dan dasar hukum jelas. Nah, yang kelima adalah dasar hukum. Jelas kalau hukum di bank syariah acuannya kepada Quran dan hadis. Kalau yang konvensional tetap hukum dasarnya adalah undang-undang. Undang-undang yang dikeluarkan oleh BI dan diawasi oleh OJK. Kurang lebih itu. Nah, baik itu bank syariah dan konvensional semua acuannya tetap di BI karena di kita belum ada BI syariah sehingga kita tetap menganduk atau menginduk ke Bank Indonesia gitu. Jadi semuanya acuan ke situ. Ya. Jadi makanya mekanisme sistem dan anuitas dan perhitungan mekanisme perhitungan pembiayaan itu acuannya masih tetap ke BI. Kurang lebih teman-teman kayak gitu. Ya, next. Nih, hukum bank konvensional dalam Islam. Ada yang bilang hukum perbankan konvensional dan syariah dalam pandangan ulama Islam atau salaf itu dan kontemporer, hukum bekerja dan memakan gaji dari bank. Gimana ya hukumnya? Nah, nanti kita bahas ya. Gitu. Boleh nggak sih? Nah, nanti kita bahas terakhir. Oke, ini ada macam-macam riba ya. Ada macam-macam riba dalam Islam, teman-teman harus paham. Ada riba fadl, disebut juga dengan riba jual beli, adalah penambahan dalam jual beli barang yang sejenis. Nah, teman-teman nanti hati-hati juga dalam misalkan Pak, apakah nanti misalkan transaksi jual beli saya masuk dalam riba apa tidak? Gitu, riba apa tidak? Jual beli handphone saya, ini kan saya ditambahkan nilainya, gitu. Nah, selama ada keikhlasan, ada istilahnya kesepakatan, ada ijab kabul di situ, ada akad di situ, itu tidak akan jatuh kepada riba. Contoh, saya mau menjual handphone, teman-teman, oke, harganya misalkan 1.300.000, oke, modalnya adalah 1.200.000. Jadi ada kesepakatan di situ, oke, ini saya modalnya 1.200.000, saya mengambil keuntungan 100, jadi harganya 1.300.000, gimana? Sepakat apa tidak. Nah, itu sebenarnya akad yang betul itu seperti itu. Jadi dijelaskan pokoknya berapa, keuntungannya berapa. Makanya kalau di bank syariah itu dijelaskan. Kita pinjam 100 juta, nah nanti selama 10 tahun itu kelebihannya atau marginnya misalkan jadinya 70 juta sehingga total pembiayaan itu 170 juta. Jadi jelas pokoknya berapa, marginnya berapa sehingga total pembiayaan sekian. Nah, kalau di konvensional ada yang dijelaskan, ada juga yang tidak ditutupi. Yang penting, Pak, pinjamannya sekian, 100 juta, cicilannya sekian ya, gitu. Cicilannya sekitar 2 jutaan ya. Nah, itu kadang-kadang
tidak dijelaskan secara rinci, tapi kalau di bank syariah itu wajib hukumnya kita menjelaskan secara detail antara pokok dengan yang syariahnya. Makanya syariah lebih mendekati ke tidak ada ribawinya karena dijelaskan secara rinci dan ada kesepakatan. Kalaupun misalkan debiturnya atau calon pembelinya dia ada negosiasi, nah itu namanya ada akad. Sampai pada akhirnya ada ijab kabul di situ, ada akad, nah itu baru kita terhindar dari yang namanya riba. Jadi boleh apa jual beli kita tambahkan? Boleh, asal diketahui oleh sang pembelinya gitu. Nah, yang kedua adalah riba nasiah. Nasiah ini adalah riba hutang piutang. Nah, teman-teman nih, ini yang sering kita, bro, saya pinjam 200.000, nanti kuentnya dilebihan ya, gitu, apa namanya, jadi 1 juta. Wah, kalau itu dirasa memberatkan, itu jatuhnya riba an-nasi'ah, gitu. Itu teman-teman. Jadi agak sensitif nih kalau misalkan kita meminjamkan dari uang, karena dari uang ke uang lagi, ada penambahan di situ. Makanya itu riskan, disebutnya riba, kalau bentuknya uang ke uang. Tapi kalau uang ke barang, misalkan gini, bro saya pinjam 1 juta, saya mau beli handphone. Oh, oke. Nanti gimana kesepakatannya? Ya udah kesepakatannya nanti Anda lebihin deh. Gitu, Anda lebihin 200.000, ya sudah, itu ada kesepakatan di situ, makanya itu jatuh tidak kena riba. Intinya teman-teman, yang kena riba atau tidak itu adanya akad atau ijab kabul. Gitu. Jadi akad di sini tidak hanya pernikahan saja, akad pun itu jual beli harus ada akadnya. Saya terima barangnya, mudah-mudahan bermanfaat. Nah, nanti dari si penjual saya terima uangnya, mudah-mudahan si barokah gitu. Artinya gitu, ada kesepakatan gitu. Itu namanya akad secara Islam itu seperti itu. Tidak hanya cus lewas gitu ya. Sudah saya jual laptop, udah ya, sok uangnya kesiniin, udah beres. Gitu. Jadi ada semacam akad di situ. Oke. Nah, ini riba. Di bidang transaksi ekonomi, Islam melarang keras praktik riba. Nah, Al-Dahabi dalam kitab Al-Kabair menjadikan riba sebagai salah satu perilaku dosa besar yang harus dijauhi. Secara sederhana, riba berarti menggandakan uang yang dipinjamkan atau dihutangkan pada seseorang. Ya, menggandakan uang, artinya itu yang sensitif dari riba. Kita menambahkan uang lebihnya, itu akan terkena nanti riba. Tergantung apakah ada kesepakatan apa tidak. Jangan sampai kita yang menentukan. Kamu pinjam uang ke saya 1 juta, saya lebihin ya 500.000. Nah, kalau kita yang menentukan itu akan nanti ada bisa jadi riba an-nasi'ah gitu. Ini sensitifnya di situ. Tapi kalau bisa kita minta, kalaupun misalkan ada, Pak, gimana kalau emang rata-rata tanya pinjam yang uang, gimana dong Pak kalau kayak gitu? Ya sudah, kita tidak mewajibkan untuk menambahkan di situ. Tapi kalau ada misalkan dia keingetan buat kita, ya sudah, saya pinjam 1 juta, nanti Anda lebihin deh, gitu. Berapapun nanti Anda lebihin deh. Nah, kalau kayak gitu, kita bukan yang kita yang minta. Ya sudah, kalau yang penting ente ikhlas, nah baru silakan kalau mau ditambahkan, tambahkan. Kalaupun tidak, ya udah nggak jadi masalah. Artinya gitu, ada akad kesepakatan, makanya tidak jatuh dari riba. Tapi kalau kita sudah menentukan, nanti lebihin sekian, nah itu jatuhnya riba. Nih, hukum riba dalam Islam, teman-teman. Oke, hukum riba dalam Islam adalah haram. Gitu. Ini saya agak-agak ini ya, karena mata kuliah sekarang kita perbankan harus dimixkan dengan AIK dan harus dimasukkan ini. Jadi insya Allah saya dosen kali ini agak sedikit ustad nih. Gitu. Ada hadis-hadisnya soalnya. Gitu. Dan ini wajib harus dijelaskan. Nih, sekali lagi hukum riba itu adalah haram, makanya kenapa di bank konvensional itu ada beberapa ulama menyampaikan itu haram juga, karena ini salah satunya. Karena riba menyebabkan kesengsaraan kaum duafa. Ya, kalau itu memberatkan untuk orang-orang tertentu atau orang debiturnya. Menjalimi orang miskin, eksploitasi si kaya pada si miskin, menutup pintu sedekah dan kebajikan, serta menumbuhkan rasa empati antar manusia yang berbeda serata sosial ekonominya. Dalil haramnya, ya, ini dalilnya nih tentang riba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa daru ma baqiya min riba. Artinya, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Jika kamu orang-orang yang beriman. Nah, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba
ini surat Al-Baqarah ya, ayat 278 itu jelas, tinggalkanlah sisa riba. Karena itu nanti banyak mudaratnya. Bahkan ada menjelaskan dari yang lainnya, wa halallahu bai'a wa harrama riba. Jadi lebih baik kita jual beli daripada walau bai'a, jual beli dan mengharamkan riba. Artinya lebih baik kita jual beli barang. Artinya gitu, bukan jual beli uang. Itu teman-teman. Gitu. Kita jual beli barang itu lebih nyaman. Pak, jasa boleh nggak misalkan kayak, oh, Pak saya menjual jasa kan make up dari before touch up gitu sampai menjadi something beautiful di situ, ada jasa di situ, itu riba apa tidak? Ya itu tidak riba karena apa? Ada jual beli di situ, jual beli jasa di situ. Ada yang diterima manfaatnya dan kita memberikan jasa kepada si konsumen. Itu hal saja. Nah itu makanya transaksi jual beli itu di situ, ada jasa di situ, ada kita memberikan jasa. Tapi kalau kita memberikan uang simpan pinjam, kita transaksi yang habit kita atau kegiatan ekonomi kita hanya transaksi jual beli dengan menggunakan uang lagi, nah itu yang sensitif di situ. Kalau sekali lagi kalau konsumen atau debitur tidak merasakan kerugian atau merasakan terjalimi, itu jatuhnya riba. Itu teman-teman. Lanjut. Nih, beberapa pendapat yang mengharamkan bank konvensional itu haram. Nih, mayoritas ulama mengharamkan bank konvensional karena adanya praktik bunga yang secara prinsip atau sama persis dengan riba. Baik itu pinjaman, bunga tabungan, dan bunga deposito. Nah, ada beberapa ulama ya. Nah, alasannya kenapa diharamkan? Yang pertama, menerima tabungan dengan imbalan bunga, yang kemudian dipakai untuk dana kredit perbankan dengan bunga berlipat. Nah, dipakai untuk dana kredit perbankan yang bunganya bunga berbunga. Gitu kan, dendanya bunga berbunga. Makanya kalau udah jatuh punya hutang, kita ada hutang lagi. Nah itu yang jatuhnya riba. Yang kedua, memberikan kredit dengan bunga yang ditentukan. Itu ditentukan di awal. Bunganya sekian ya. Nah, itu bank konvensional. Gitu. Terus yang ketiga, segala praktik hutang piutang yang mensyaratkan dengan bunga. Jadi apa-apa itu dengan bunga. Yang penting bunga itu profit oriented. Yang penting bank itu mendapatkan untung. Gitu. Makanya bagi ulama yang mengharapkan sistem perbankan nasional, bunga itu atau bunga bank adalah riba. Maka dari itu sebutnya haram. Kenapa haram itu? Ini salah satu beberapa jumhur atau mayoritas ulama menyampaikan bank konvensional itu haram. Nah, selanjutnya, ada praktik bank konvensional yang halal. Tapi, teman-teman, tidak semuanya kegiatan di bank konvensional itu haram. Contohnya apa? Kayak gini, layanan transfer uang dari satu tempat ke tempat lain dengan ongkos pengiriman. Kita mau transfer nih dari bank, saya sebutkan misalkan dari Bank Mandiri ke Bank BCA. Itu tidak ada, karena ada jasanya di situ. Terus menerbitkan kartu ATM, itu tidak ada transaksi yang memberatkan, emang itu jelasnya di situ. Ada administrasi, itu wajar, karena kita menggunakan fasilitasnya, jasanya di situ. Menyewakan lemari besi, cash deposit box, biasanya gitu, STB, itu jelas, ada jasanya di situ. Ada transaksi jasa jual belinya. Mempermudah hubungan antar negara, jelas. Ini ada collateral antar state di sini, itu pun ada, diperbolehkan. Jadi, teman-teman, tidak semua kegiatan-kegiatan yang di bank konvensional itu semuanya haram. Contohnya ini pun halal. Gitu, atau boleh dilaksanakan. Jadi, Pak, saya gimana dong? Saya kan mau bank syariah, sarana dan fasilitasnya terbatas, tidak seperti konvensional. Semuanya ada, transport ada, m-banking ada, short tunai gampang, ATM-nya banyak, misalkan di salah satu bank swasta, gitu. Jadi itu boleh nggak Pak? Kita punya simpanan di situ? Ya, ini kita menggunakan layanannya, gitu. Adapun nanti misalkan dari hasil deposito atau hasil tabungan ada bunga di situ, terserah kalian itu mau pakai apa tidak, gitu. Saya punya keyakinan saya nggak mau pakai deh Pak hasil bunganya misalkan, nanti nominalnya berapa saya akan sedekahkan saja, itu lebih baik, gitu. Jangan sampai kita istilahnya kita ingin masih goror di situ, masih ragu-ragu, aduh pakai jangan ya, saya kan ini ada kelebihan nih dari deposito saya di bank konvensional. Nah, misalkan kalau kita ragu di situ, lebih baik kita jangan menikmati atau mengambil keuntungan yang hasil bunga tersebut. Karena apa? Tadi sumbernya kan kita nggak tahu, wallahu alam, apakah dari sumber pembiayaan yang sektor yang halal atau yang haram kan, gitu. Tapi selama kita hanya untuk saving di sini, hanya untuk transaksional saja,
dan untuk kita menggunakan jasa-jasanya, ya itu beberapa jumhur ulama pun membolehkan, gitu, kurang lebihnya. Nah, nih teman-teman, ada yang mau tanya. Banyak sebenarnya para alumni kita juga nih, Admis, ya rata-rata, hampir rata-rata sih intinya, variatif di situ, tapi ada beberapa yang bekerja, baik itu di bank syariah maupun di bank konvensional. Nah, kalau di bank syariah, mereka sudah nyaman, gitu, sudah nyaman karena sudah nyaman dengan hati nuraninya, gitu. Terus kalau di bank konvensional, dan Pak gimana? Kan di bank konvensional salary-nya lebih besar Pak ketimbang syariah, misalkan seperti itu. Terus gimana dong Pak? Emang saya keterimanya di sini? Ya sudah, kalau emang keterimanya di situ, boleh nggak sih kita kerja di bank konvensional? Nih, menurut fatwa Syekh Jad Al-Haq, salah satu mufti Mesir, memperoleh gaji honorarium dari bank tersebut dapat dibenarkan. Oke, bahkan kendati bank-bank konvensional itu melakukan transaksi riba, bekerja dan memperoleh gaji di sana pun masih dapat dibenarkan selama bank tersebut mempunyai aktivitas lain yang sifatnya halal. Yang tadi sifatnya halal itu dalam transaksionalnya, gitu, dalam transaksi juga apa, tabungan, gitu. Terus kita ada beberapa layanan kayak administrasi, transfer, itu kan ada biaya-biaya itu masuk dalam pendapatan bank. Itu ada transaksi halal. Tapi kalau hanya bank atau BVR yang sifatnya hanya simpan pinjam saja, oke, ingat sekali lagi, hanya sifatnya simpan pinjam saja, yang mana di situ dari kita pinjam harus ada kewajiban untuk mengembalikan lebih. Nah, itu yang diragukan. Itu. Tapi kalau misalkan masih mayoritas banknya ini ada transaksional yang tadi sifatnya transfer, terus ada SDB dan yang lainnya, itu masih dibenarkan. Ini menurut fatwa Syekh Jad Al-Haq. Jadi boleh nggak Pak? Saya kerja di bank konvensional. Selama itu ada produk yang lain, itu masih dibenarkan atau masih dibolehkan. Gitu. Penting kita kan di situ untuk bekerja. Itu kurang lebihnya. Oke. Nah, pendapat halalnya bank konvensional tadi, bunga bank bukanlah riba yang dilarang seperti yang disebut dalam Quran hadis. Riba adalah bunga yang berlipat ganda, sedangkan bunga pinjaman bank tidaklah demikian. Artinya gini, kalau di sini artinya beberapa halul fikih yang dilarang itu adalah gini. Tolong saya sebutkan gini aja deh, kayak bank keliling, itu jelas-jelas yang namanya riba. Karena apa? Melipat gandakan keuntungan. Pinjaman misalkan cuma 100.000, kita mengembalikan sampai 200.000, bahkan sampai 300.000. Nah, ini udah melipat gandakan, itu jelas memberatkan dan itu menggandakan dari hasil keuntungan. Itu yang tidak boleh. Itu yang jelas-jelas riba. Gitu. Misalkan ada beberapa BPR atau beberapa hanya bank saja yang fokus hanya simpan pinjam tanpa transaksional kayak gitu, nah itu yang jatuhnya ke riba. Itu yang teman-teman harus hindari karena itu udah masuk dalam riba. Tadi ya, selain tadi fatwa ini, menurut pendapat yang lainnya, menurut Said Muhammad Tantowi, bank konvensional dari deposito halal dalam berbagai bentuknya, walaupun dengan penentuan bunga terlebih dahulu. Menurutnya, di samping penentuan tersebut menghalangi adanya perselisihan dan penipuan di kemudian hari, juga karena penentuan bunga dilakukan setelah perhitungan yang teliti dan pelaksanaan antara nasabah dengan bank atas dasar kerelaan mereka. Artinya gini, kenapa ini boleh deposito? Deposito itu adalah kesepakatan. Sekali lagi, adanya kesepakatan kedua belah pihak, antara pihak bank dengan pihak debitur. Kalau tidak ada kesepakatan di situ atau ada yang dirugikan, itu jatuhnya tetap riba. Tapi kalau ada kerelaan, oh ya sudah, oke, saya sepakat dan saya rela, oke, dengan nisbahnya sekian. Itu boleh nggak? Boleh. Gitu. Makanya kalau di bank syariah itu ada disebutnya itu nisbah. Nisbah itu bagi hasil. Bagi hasil itu bisa kita mendapatkan untung yang besar maupun untung yang kecil. Gitu. Penentuannya di situ. Makanya lebih ke nisbahnya. Tapi kalau di konvensional, kenapa agak riskannya itu? Walaupun ada beberapa ulama yang membenarkan, karena ada kesepakatan di situ. Oke, kesepakatannya berapa? Kesepakatannya sekian ya. Ya sudah, kita ridho nih, kita rela. Ya sudah, oke, kita mendapatkan sekian persen atau 4%. Oh ya sudah, itu boleh. Yang penting kitanya ridho. Tapi kalau kitanya merasa terbebani, itu yang berat. Itu yang tidak. Kalau sudah memberatkan, itu jatuhnya ke riba fadl tadi.
Itu ingat, atas dasarnya adalah kerelaan mereka. Oke, itu simpulannya adalah mayoritas ulama jumhur sepakat bahwa praktik bunga yang ada di perbankan konvensional adalah sama dengan riba. Dan karena itu haram, walaupun ada sejumlah layanan perbankan yang tidak mengandung unsur bunga dan karena itu halal. Namun demikian, ada sejumlah ulama yang menganggap bahwa bunga bank bukanlah riba dan karena itu halal hukumnya. Bagi seorang muslim yang taat dalam kondisi yang ideal dan berada dalam posisi yang dapat memilih, tentunya akan lebih baik kalau berusaha menjauhi praktik bank konvensional yang diharapkan. Namun apabila terpaksa, Anda dapat memanfaatkan segala layanan bank konvensional karena ada sebagian ulama yang mengalahkan. Jadi, kesimpulannya gimana? Intinya, kalaupun misalkan kita mau menggunakan, baiknya kita menghindari yang namanya bank konvensional. Tadi ada fatwa-fatwanya dari beberapa ulama menyampaikan. Tapi kalau kita terpaksa, misalkan transaksi kita, bisnis kita, kan kita masih menggunakan bank konvensional, itu boleh nggak Pak? Ya itu boleh selama transaksinya tadi untuk saving, untuk transfer, untuk lalu lintas transaksi jual beli, itu sah-sah saja, boleh saja. Tapi kalau itu dirasa kita misalkan apa saya mau nyimpan di situ, nanti saya mau mengharapkan bunganya, tak itu yang tidak boleh. Itu karena khawatirnya itu kita tidak tahu unsur sumber pendapatan dari konvensional apakah dari sektor yang halal maupun yang haram, kan gitu. Tapi kalau yang di bank syariah itu jelas itu dari sektornya yang sektor yang halal semua. Jadi insya Allah dari sumber-sumber pendapatannya pun dari sumber pendapatan yang halal. Jadi kita lebih nyaman dan lebih tentram. Gitu. Oke, teman-teman, sebenarnya saya ingin membahas tentang spesifikasi yang lebih detail lagi. Sebelum masuk ke sesi selanjutnya, ada tanya jawab dulu. Silakan teman-teman, boleh ditanyakan. Saya sih mau menanyakan yang ini ya, tapi bukan tentang bank konvensional, tapi lebih ke kinerja ini sebuah aplikasi pinjaman online. Nah, ini kalau dilihat dari aduan yang tercantum di situs media konsumen, mayoritas konsumen mengeluhkan tentang ini apa yang dirugikan akibat dari kayak ini pinjaman uang online. Biasanya ini bisa karena ulah debt kolektornya yang main ancam atau bunganya yang ini dibuat memberatkan nasabah. Nah, ini jatuhnya ke riba juga nih. Oke, makasih ya pertanyaannya. Ingat, kalau ada kesepakatan di situ yang memberatkan, ini jelas. Kalau yang namanya pinjol atau vintage financial technology itu jelas jatuhnya adalah riba. Kenapa? Karena tadi ada pihak yang merasa terbebani dan merasa berat di situ. Itu. Jadi artinya jatuhnya riba nggak Pak? Itu jelas riba. Karena apa? Ya tadi kan satu, dia melebihkan dari nominal pokoknya. Yang kedua, dari yang udah bunga kelebihannya dibungakan lagi. Contoh, kamu pinjam misalkan 1 juta, kamu dibebankan bunga misalkan 200.000, kamu terlambat, dari yang 200.000 nambah lagi tuh jadi 300.000, dari nambah lagi tuh 300.000 jadi nambah lagi 400.000, ngambil dari bunganya yang tadi kan yang harusnya 200.000. Nah ini yang disebut bunga berbunga, makanya jatuhnya ke haram. Gitu. Apalagi si debiturnya, si konsumennya, dia merasa terbebani. Jelas itu ngerasa terbebani, berat, nah itu jatuhnya ke riba. Jelas itu namanya riba ya. Itu apapun nanti bentuknya, makanya teman-teman harus hati-hati dalam menyampaikan atau produk-produk yang dibeli atau yang ya kita pakai di situ. Contoh kayak gini, Pak, apakah produk syariah itu semuanya halal? Ya, belum tentu semuanya halal kalau menurut saya. Kenapa? Karena kalau nanti pada akhirnya si debitur atau nasabah tersebut merasa terbebani atau ada beberapa informasi yang disampaikan tidak valid atau berubah-ubah, itu jatuhnya merasa terbebani
si pihak debiturnya itu jatuhnya ke riba. Kalau saya berpendapat seperti itu. Jadi gimana dong Pak melihatnya? Makanya kita harus bisa memilah dan memilih produk mana yang kira-kiranya tidak membebani oleh orang lain atau konsumen yang lain. Gitu. Jadi kalau misalkan ingat pokoknya ada ijab kabul di situ, ada akad di situ, ada kesepakatan di situ. Kalau itu berubah dan memberatkan, jatuhnya ke riba. Intinya gitu teman-teman. Jangan sampai kita menjual kucing dalam karung. Kita bicara manis di awal, tentunya nanti pas di akhir itu yang repot. Kok berubah ya? Kok misalkan ini? Makanya teman-teman ini masih khusus ya, yang teman-teman nanti deh teman-teman belajar tentang obligasi, tentang saham, tentang equity. Ya, kalau teman-teman kita jual beli saham itu kurang lebih itu seperti jual beli kucing dalam karung. Kenapa? Karena beli kucing dalam karung, kita tidak bisa prediksi harga saham dan yang ditransaksikannya apakah uangnya, apakah transaksinya, itu teman-teman. Jadi teman-teman harus lebih bijak lagi nanti dalam menyikapi khususnya dalam equity. Pak kan ada ininya DPS-nya, ada fatwanya di situ membolehkan. Ya, dari sektor mana dulu nih perusahaannya? Kan kita harus tahu nih sektor perusahaan yang mana aja. Kalau misalkan dia sektor kita beli saham, contoh misalkan Unilever, Indofood, dan itu jelas produk-produknya ada. Tapi kalau perusahaan-perusahaan yang tidak jelas, kita tidak tahu kehalalannya seperti apa, pendapatannya seperti apa. Itu jadi teman-teman harus bijak dalam bisa memilah dan memilih mana sektor mana saja atau perusahaan mana saja yang sekiranya ini tidak ada unsur jual beli uangnya, tapi ke produknya ada. Kalau Unilever kita jelas, kita konsumsi setiap hari. Semua produk-produk yang kita ada di rumah kita itu ada produk-produknya yang kita konsumsi. Mau Indofood, ada Wingsfood, dan yang lain. Tapi kalau misalkan sifatnya trading lagi, gitu. Trading apa dulu nih? Gitu. Naik nggak, apa turun nggak di situ. Makanya teman-teman harus lebih bijak nanti dalam memilah dan memilihnya. Gitu. Oke, ada pertanyaan lagi teman-teman? Selain ini ada lagi pertanyaan? Kalau belum, saya akan coba jelaskan mengenai sebenarnya ini bab syariah itu panjang nih, banyak. Ya. Gimana, ada pertanyaan lagi? Oke, kalau nggak ada, saya ingin coba jelaskan tentang pembagian nisbahnya nih, yang wadiah. Oke. Oke, ini teman-teman. Ini contoh perhitungan rekening giro wadiah. Nah, wadiah apa? Wadiah itu titipan. Nanti ada beberapa akad di dalam tabungannya. Ada mudharabah, itu sistemnya bagi hasil, kita sebut dengan nisbah. Ada wadiah, wadiah ini titipan. Jadi tidak ada, sama halnya kita nitip uang di situ, tidak ada kewajiban untuk memberikan ke kita kelebihan. Tapi kalau mau memberikan bonus, ya udah saya ada keingatan deh, sekian tak. Baru bisa kita terima. Nah, ini biasanya yang ada di bank-bank syariah biasanya. Contoh nih, Tuan Baris memiliki rekening giro wadiah di Bank Muamalat Sungai Liat dengan saldo rata-rata pada bulan Mei 2018 ada 1 juta. Bonus yang diberikan Bank Muamalat seingat kepada nasabah ada 30%. Oke, dengan saldo rata-rata 500.000. Diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Muamalat adalah 500 juta. Pendapatan Bank Muamalat yaitu dari penggunaan giro wadiah adalah 20 juta. Pertanyaan, berapa bonus yang diterima oleh Tuan Baris pada akhir bulan Mei tahun 2018? Nih teman-teman, kalau wadiah artinya ingat giro. Kita belum bahas tentang giro ya. Giro itu adalah kita menyimpan dana di situ tanpa buku tabungan. Jadi itu nanti dalam bentuk cek atau buku biliet giro disebutnya.
Oke, bill rate giro di sini adalah nanti bentuknya cek atau bill rate giro. Bedanya adalah kalau cek itu dapat ditunaikan, kalau bill rate giro tidak bisa ditunaikan, itu harus dipindah bukukan. Ya, teman-teman nanti familiar di situ. Dan nanti kita ada namanya rata-rata, itu sama, dua-duanya disebut rekening giro. Cuma cara dan pencairannya saja yang berbeda. Nah, rekening giro di sini, kita bisa keluar masuknya cepat. Artinya kita menyimpan dana di situ, nanti kita tarik lagi, karena nanti ada rekening koran. Jadi gitu, ada jatahnya. Nah, ini rata-ratanya, tadi udah jelaskan di atas. Nah, sekarang ditanyanya adalah, berapa bonus yang diterima oleh Tuan Baris pada bulan Mei 2018. Jadi, ada Bank Syariah boleh memberikan bonus dan tidak juga nggak apa-apa, karena kan ini sifatnya titipan. Caranya adalah, nih, bonus yang diterima kan tadi, nih, rumusnya adalah 1 juta. Nah, 1 juta dari mana? Ingat, dengan saldo rata-rata, oke, 1 juta. Sekali lagi. Terus ini 500 juta tadi. Ketika rata-rata, mohon maaf. Nih, diasumsikan total dana giro wadiah di Bank Muamalat ada 500 juta. Jadi, total dana pada akhir sesi atau pada akhir bulan, itu mengendap dananya 500 juta. Oke. Lanjut. Kalikan tadi 20 juta apanya? 20 juta tadi. Ini nih. Pendapatan Bank Muamalat. Nah, dari penggunaan giro wadiah. Kebetulan dari penggunaan dana ini dia ada pendapatan atau namanya semacam kayak pendapatan Bank Muamalat itu didapat dari mana? Dari biasanya sih ada pinjaman gitu. Nah, kalau misalkan contoh Bank Muamalat pasti ada sektornya yang halal biasanya gitu. Oh, banknya kebetulan dapat keuntungan nih 20 juta, kalikan berapa 30%, hasilnya adalah 12.000. Oh, kecil dong Pak kayak gitu. Iya, betul. Ini adalah 12.000 itu adalah bonus. Ini boleh diberikan oleh bank gitu. Kalau misalkan dirasa oh, kita kan ada bagi hasil. Jadi gini, ingat prinsip bank. Dana dari masyarakat dihimpun oleh bank dan disalurkan lagi ke masyarakat. Itu gitu, itu fungsi bank. Baik itu konvensional, syariah sama. Bentuknya kayak gitu konsepnya. Nah, dari hasil yang tadi bank memberikan dalam bentuk kredit kepada debiturnya, otomatis kan ada return yang tadi ada kelebihan di situ. Kalau syariah ada kesepakatan untuk marginnya atau keuntungan yang diberikan. Nah, nanti dari hasil keuntungan itu nanti dibagi dua. Gitu. Untuk bank berapa persen, gitu. Untuk nasabah berapa persen. Kayak tadi, oh, nasabah kebagian 30%, ya sudah diberikan 30%, berarti 70%-nya dari hasil keuntungan itu adalah untuk bank. Gitu. Kan menggolangkan, ibaratkan kayak gitu. Kita menggolangkan dana dari nasabah yang dihimpun, diberikan lagi ke debitur. Itu kurang lebihnya. Ya, paham? Sampai sini ada pertanyaan? Sebelum saya lanjut? Oke, kalau tidak ada pertanyaan saya lanjutkan. Ini ada perhitungan keuntungan tabungan mudharabah. Mudharabah di sini adalah contohnya kayak gini. Tuan Derani memiliki tabungan di Bank Syariah Pangkal Pinang pada bulan Juni 2002. Saldo rata-rata tabungan Tuan Derani adalah 10 juta. Perbandingan bagi hasil nisbah antara Bank Syariah Pangkal Pinang dengan Seposan, dengan ini ya, Deposan. Ini bukan Seposan, Deposan adalah 40-60. Oke, saldo rata-rata tabungan per bulan di seluruh Bank Syariah adalah 10 juta. Kemudian pendapatan Bank Syariah Pangkal Pinang dibagi hasil ada yang 40 juta. Jadi nanti ada, kalau Bank Syariah biasanya wajib mengumumkan keuntungannya setiap bulannya. Oh, keuntungan Bank Syariah sekian bulan ini. Nah, nanti baru dibagi hasilkan ke masing-masing debitur. Nah, caranya gimana? Nah, itu kalau bedanya syariah dengan konvensional. Kalau konvensional jarang memberitahukan keuntungan, tapi keuntungan itu nanti di akhir tahun. Tapi kalau di syariah akan selalu diinformasikan setiap bulan update-nya. Oh, keuntungannya sekian, jadi nanti ngaruh naik turunnya bagi hasilnya. Oke, berapa keuntungan Tuan Derani pada bulan yang bersangkutan? Keuntungannya adalah tadi rata-rata tabungan 10 juta dikalikan tadi 40 juta. Oh, ini kenapa 40 miliar ya? Ini keliru nih, salah. 40 juta dikalikan 60%. Oke, sebentar saya revisi dulu biar enggak ini.
Saya balikan lagi, share lagi. Ya, oke. Nah, ini 10 juta tadi rata-ratanya. Kalikan 40%. Oh, ini ada salah lagi di bawah. Ini bawah 10 juta ya. Mohon maaf, saya revisi lagi. Bukan 10 miliar, tapi 10 juta. Kelebihan nolnya. Oke. Ya. 10 juta kalikan 40 juta kalikan 60% tadi nisbahnya sama dengan 24.000. So, silakan teman-teman sambil kenapa 60%? Ini kan tadi pembagiannya nih antara bank syariah pengampinan dengan deposan. Oke, 40-60. Jadi yang kebagian untuk banknya 40%, deposannya 60%. Oh, nanti besar ini 60% ini. Jadi ada kesepakatan di situ. Berarti rata-rata saldonya bisa jadi besar. Nah, kalau di sini kesepakatan dari bank syariah pengampinan ini 60% untuk debitur, 40% untuk bank. Jadi ketika nanti ada keuntungan, nah keuntungan bank syariah ini 40%. Dengan tadi rata-ratanya 10 juta, kalikan 60% hasilnya 24.000 dari total rata-rata tabungan. Ini yang sebelum pajak. Gitu. Itu kurang lebihnya teman-teman. Ada yang ditanyakan? Ini diam ini tandanya ngerti atau tandanya bingung? Bingung, Pak. Iya. So, bingung. Bingungnya pasti mana? Bapak mau nanya, jadi itu teh tabungannya tuh jadi makin nambah uangnya gitu, Pak. Gini, ada namanya nisbah. Jadi gini, ini yang tadi saya share di sini, ini adalah perhitungan nisbah. Nisbah itu adalah bagi hasil atau kita kenal dengan bunga. Kalau Tata nabung di bank, kan kita biasanya di konvensional nih. Kalau Tata nabung di bank konvensional dengan rata-rata misalkan punya saldonya 10 juta, Tata suka dapat bunga. Bunganya misalkan 15.000 atau 17.000 dari rata-rata tadi 10 juta. Kan 10 juta itu kan nanti keluar masuk ya. Tata enak nabung, nanti narik lagi, ada uang lagi, nanti masukin lagi ke situ. Itu rata-ratanya, misalkan setelah dia rata-rata selama sebulan, itu rata-ratanya 10 juta. Nah, dari 10 juta itu baru kita hitungkan nanti dapat bunganya. Kita bisa lakukan pensional nih, karena kita rata-rata konvensional. Kita dapat bunga 16.000. Kenapa 16.000? Dari mana hitungannya? Nah, ini kurang lebihnya. Tapi kita ngebahas tentang di bank syariahnya. Bank syariah, ketika kita punya rata-rata saldo 10 juta, kok kita dapat 24.000 ya? Kenapa kalau di konvensional kan kalau udah toh 17.000 ya sudah 17.000. Tapi kalau di konvensional kenapa jadi 24.000? Karena bedakannya adalah tadi pendapatan per banknya. Ketika bank ini mendapatkan keuntungan yang besar, otomatis feedback kepada nasabahnya besar. Tapi kalau si banknya kebetulan pendapatannya cuma keuntungannya dapat 10 juta, ya sudah nanti mungkin tidak 24.000, bisa jadi hanya 8.000 rupiah. Paham nggak? Paham. Kalau ya, syariah itu sifatnya bagi hasil. Kalau untung, kita untung. Kalau rugi, kita rugi. Ide gitu. Itu prinsip nisbah itu bagi hasil itu seperti itu. Makanya kalau di bank syariah gitu. Tapi kalau di konvensional itu sudah ditentukan. Jadi sifatnya bukan 60%, 40, 60, tidak. Tapi kalau di konvensional misalkan bunga tabungan 0,01%, ya sudah itu aja. Terlepas banknya dia untungnya besar, misalkan Bank Mandiri untungnya besar, ya tetap aja pembagiannya tetap 0,01%. Gitu. Mau saldonya Tata mau 1 miliar tapi tarifnya 0,01%, ya sudah segitu saja. Tidak akan naik, tidak akan turun. Gitu kurang lebihnya. Iya, Pak. Ya. Oke, ada lagi? Tanyain, teman-teman? Ayo, Om, tadi kemarin masuk linknya nggak? Jawabannya awalnya nggak? Oke, udah ini?
Ada pertanyaan lagi nggak? Ini tampaknya si harulang gitu. Ini tampak diam itu Mas atau diam itu bingung ini? Diam Diam adalah emas, Pak. Oh iya, diam itu Mas ya. Iya, Iya. biar bisa dijual. Ya, bisa digadein ya. Iya, betul. Ya. Suaranya familiar ya. Tapi nggak ada mukanya ya. Oke, pokoknya itu kurang lebih. Tadi sebelumnya ada yang request tentang syariah. Ini pembahasan syariah itu banyak. Ini baru saya bahas tentang savingnya, tabungan dengan deposito. Belum ke pembiayaan, belum ke nanti pembiayaan modal kerja, pembiayaan investasi, dan yang lainnya banyak hal produk-produknya. Begitupun hitungannya juga nanti banyak. Jadi intinya teman-teman gini, jangan ragu dan jangan takut kalau teman-teman nanti someday teman-teman bergerak atau bekerja di dunia finansial. Yang pasti pesan saya satu, tolong dipilah dan dipilih secara bijak. Oh ini masuk sektor yang halal apa tidak? Ini yang dapat merugikan apa menguntungkan nasabah. Artinya seperti itu. Baik apapun sektornya, perbankan pun banyak banget produknya. Ya, produknya banyak banget. Produknya itu dari mulai tadi produk-produk saving, tabungan, dan yang lainnya. Pembiayaannya juga nanti KPR juga ada. KPR boleh nggak Pak? Itu masuk sektor halal apa nggak? Ya itu sektornya halal. Karena apa? Kita jual beli rumah. Rumahnya ada, fisiknya ada. Gitu. Jadi tidak semua tidak semua sektor yang di bank juga itu semuanya merugikan atau memberatkan nasabah, tapi semuanya juga sifatnya halal. Gitu. Selama itu halal ya kita bisa mendapatkan memperoleh produk tersebut. Gitu. Jadi jangan jangan takut atau kaget. Ini halal apa tidak ya? Boleh apa tidak ya? Nah, gitu. Tadi ada beberapa fatwa ulama yang ada yang membolehkan dan ada juga yang tidak. Yang membolehkan tapi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Intinya gitu. Kita menggunakan sekali lagi produk-produk yang halal saja. Gitu. Kalaupun yang kita pembiayaan yang non halal ya lebih baik tidak gitu. Tapi kalau kita pengen lebih nyaman dan lebih tentram, kita gunakanlah bank-bank yang syariah. Ada pertanyaan yang menggelitik, Pak, kalau di bank syariah itu semuanya emang syariah udah benar syariah Pak di Indonesia? Kan itu hanya labelnya ada bismillah aja Pak kalau bank syariah. Sedangkan dengan konvensional juga nggak beda jauh, sistem bunganya juga atau perhitungan juga sama. Itu gimana Pak? Nah, kalau saya jawab, kalau menurut pendapat saya, kalau yang syariah itu di Indonesia, saya bilang itu belum sepenuhnya dan belum sempurna syariahnya. Karena apa? Tetap acuannya ke BI. Jadi ada beberapa rule aturannya itu ikut ke BI. Jadi sistem anuitas dan perhitungannya juga perhitungan pembiayaan semuanya menggunakan anuitas yang sama digunakan oleh konvensional. Jadi belum sepenuhnya syariah. Kalau yang benar-benar syariah ya udah Timur Tengah itu semuanya sudah syariah. Kalau prinsip syariah itu sistemnya nanti ada, saya akan jelaskan tentang anuitas, ada floating, ada antar pokok dengan bunga itu seimbang, gitu. Nah itu seharusnya seperti itu. Setelah ada kesepakatan antara kedua belah pihak, antara pihak bank dengan pihak debitur, gitu kurang lebihnya. Pokoknya nanti pembahasan banyak tuntas seputar perbankan. Menurut pengalaman saya sih di dunia perbankan hampir 8 tahun lamanya di dunia perbankan dengan dua bank yang berbeda, saya merasakan ya ada kepuasan tersendiri kalau di bank syariah atau ketentraman sendiri di bank syariah ketimbang bank konvensional. Tapi kalau saya bilang itu belum sepenuhnya menggunakan sistem yang syariah di bank syariah yang ada di kita, tapi itu sudah meminimalisir kita atau menghindari beberapa transaksi yang sering kita lakukan di konvensional. Intinya kayak gitu. Makanya kalau di kampus kita nih di UMI semuanya tetap acuannya ke bank syariah. Sekarang dana haji pun semuanya dialihkan ke dana syariah supaya apa? Kita menghindari dari hal-hal kemudaratan. Kurang lebih kayak gitu. Oke, teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Ada pertanyaan lagi? Bapak terakhir deh. Ya, Tata. Bapak, kan aku suka lihat tuh kalau di bank itu ada kayak tabungan giro sama tabungan deposito. Di bank syariah dua-duanya ada, apa cuman di bank konvensional aja atau gimana? Ya. Atau terus bedanya apa sih Pak itu tuh sama tabungan biasa? Oke, itu masuk ke produk bank ya. Sebenarnya ada nanti sesi selanjutnya, tapi saya highlight saja ya. Gak apa-apa.
tabungan dengan deposito itu ada, baik itu di syariah maupun di konvensional. Oke, bedanya adalah kalau tabungan itu sama halnya kita kayak nabung di bank konvensional. Itu ada buku tabungan dan ATM. Sama di syariah juga sama seperti itu. Nanti ada admin per bulannya ada nggak Pak? Ada, sama juga administrasi per bulannya. Cuma kalau di bank syariah ada namanya tadi, ada 2 jenis tabungan. Di antaranya adalah tabungan yang sifatnya mudharabah, yang kedua adalah wadiah. Kalau mudharabah hampir sama dengan tabungan yang di konvensional, ada administrasi bulanan. Itu apakah itu Rp8.000 gitu, ada yang Rp10.000. Kalau konvensional sih udah mahal ya, udah hampir 15.000 bahkan 17.000, ada bank seperti itu. Kalau konvensional mungkin masih 8.000 dan yang lain untuk administrasi. Nah, kalau yang sifatnya wadiah, nah kalau wadiah itu tidak ada biaya administrasi. Kalau sifatnya wadiah di bank syariah ada tabungan wadiah. Itu ada tabungan wadiah di BSM ada, terus di BRI Syariah juga itu sifatnya wadiah. Cuma itu tidak dapat nisbah keuntungan atau tidak dapat bunga deh bahasanya. Kalau wadiah itu hanya tadi memberikan bonus saja. Oh, Oke, gitu. Ya. Tapi tidak ada BADM gitu. Cuma kita tidak dapat bagi hasil. Hanya bonus saja. Itu biasanya bonus itu kecil. Nah, bedanya dengan deposito. Kalau deposito tidak kita bisa ambil setiap hari. Ada jangka waktu tertentu. Kalau deposito, Tata punya uang nih, misalkan, wah rezeki nomplok dapat uang 100 juta, disimpan deh di bank dalam bentuk deposito. Pilihannya adalah nanti jangka waktu. Ada yang jangka waktu 1 tahun, 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan, dan 12 bulan. Oke, kalau 1 bulan berarti itu 1 bulan tidak bisa diambil selama 1 bulan. Kalau jatuh temponya tanggal 15, ya sudah, nanti tanggal 15 bulan depan baru bisa pencairan. Begitupun 3 bulan nanti, kalau mau disimpan deh 3 bulan, ya sudah, nanti 3 bulan yang akan datang baru bisa dicairkan. Apa yang membedakannya? Nanti dari sisi margin atau sisi bunganya yang beda. Kalau 1 bulan masih sekian persen, kalau 3 bulan masih sekian persen, misalkan nanti 6 bulan sekian persen, 12 bulan nanti sekian persen. Jadi nanti semakin lama semakin besar biasanya margin atau keuntungan yang diperoleh oleh debitur. Oh, gitu. Gitu. Jadi nggak bisa diambil tiap hari. Gitu. Terus kalau kata Tata, aduh saya udah deposito 3 bulan Pak, tapi 1 bulan udah BU. BU apa tuh? Butuh uang. Oh. Atau BD butuh duit, misalkan gimana Pak Iya. kalau itu saya butuh, bisa nggak Pak dicairin? Bisa, itu nanti di break namanya atau dicairkan, tapi biasanya kena penalti. Gitu. Nah, kalau di syariah itu biasa penaltinya langsung nominal, misalkan 50.000 atau 100.000. Nah, kalau di konvensional biasanya persentasi. Misalkan, oh kamu break belum waktunya, berarti nanti dikenakan 75% misalkan dendanya dari nominal. Ya lumayan kan, 5% dari nominal. Kalau 5 juta berarti 500.000 ya? Iya, dikali 5% atau 10% ya bisa jadi kan 500.000 dong. Kalau 5% berarti 2,5. Iya, 2,5. Lumayan. Enggak, mending jajan bakso ya tak? Iya. Iya, semingguan. Semingguan bakso 500.000. Iya. Biasa, Sultan mah bebas ya. Iya, bebas. Oke guys, itu saja. Ada lagi pertanyaan? Ini pada di-off-kan videonya, sepertinya lagi pada khusyuk. Ayo. Gitu. Ada Pak. Soalnya kameranya jelek Pak, jadi insecure. Waduh. Insinyur meren. Insecure. Tolong netizen diam. Oke, thank you. Boleh diaktifkan videonya. Guys, teman-teman semua, sebelum saya closing, saya mau Syur bukan Nijma. kita foto dulu dan Udah memastikan dengar, kalian baik-baik saja. Syur. Bukan malesin harus di HP Udah lah. Oke, saya screenshot dulu ya, guys. Boleh lah Pak. Mayan. Lumayan lah, mukanya Mayan lah, buram juga buka. ada namanya. Oh, Agita kirain wallpapernya gitu.
Kamu dari tadi nggak gerak-gerak gitu, kira itu patung. Pakai gambar, Pak. Kalau kita mah licik. Kira pakai gambar, totalnya. Iya, iya, iya. Udah siap nih. Oke, 1, 2, 3. Oke, selanjutnya 1, 2, 3. Tahu males hitam. Udah lah. Oke, sekali lagi halaman selanjutnya. Ada Wiwin. Baru kelihatan Wiwin mukanya. Aduh. Nah, gitu dong, Gip. Sambil stalking, Gip. Givari tuh, online aja ya. Baru rajin. Iya, iya, iya. Oke, guys, kurang lebih. Ada pertanyaan lagi sebelum saya tutup? Cukup, Pak. Cukup? Cukup, Pak. Oke, Ya, pokoknya. Pak, cukup aja. Oke. Kalau cukup, saya akan cukupkan sampai di sini. Itu nanti ada beberapa apa namanya? Pasti nanti ada assessment dari saya, tugas nanti tolong kerjakan saja. Dan nanti ada kurang lebih nanti ada soal materinya. Terus nanti ada soal pendapat ya. Nanti saya akan minta pendapat kalian. Terserah kalian dengan pendapat masing-masing. Sebenarnya boleh apa enggak kalian kerja di bank. Nanti silakan kalian punya pendapat sendiri. Boleh Pak, apa alasannya? Enggak boleh Pak, apa alasannya? Nanti saya ingin tahu dan ingin tahu statementnya kalian seperti apa. Oke, pokoknya nanti tetap tongkrongin aja nanti di Google Classroom ya untuk assessment-nya untuk tugasnya. Oke, itu saja. Terima kasih teman-teman untuk pertemuan kali ini. Pokoknya nanti kita di mix saja. Nanti kita ada pertemuan by video pembelajaran dan nanti ada tatap muka virtual seperti ini. Oh, saya mau ada pertanyaan. Kalau video yang saya bikin, kira-kira itu udah cukup jelas atau mudah dipahami atau gimana? Jelas, Pak. Alhamdulillah. Jelas, Pak. Tapi Bapak, ada sebagian yang musiknya terlalu kenceng, jadi suara Bapaknya nggak kedengeran. Oh, Gitu. iya. Kurang jelas. Jelas Iya, Pak, iya, tinggal di iya, iya. AdSense-in aja Pak. Oh, di bahasa IT-nya keluar tuh di AdSense apa? Dan Di AdSense Pak. Tinggal jadi halo guys. Nah itu. Vlog, welcome to my Kalau mau minta foto sama Pak Diki dan sekarang, takutnya susah ya Pak ya kalau udah terkenal. Ada Ramdan, Ning. Ada Ramdan. Iya. Satu band Pak Ramdan kuliah, Pak. Iya, sinarian Iya, kalau ya. online. Kok ada ya? Oke, nanti saya editing lagi itunya, musiknya. Nanti saya ganti musiknya pakai musiknya Tata deh, yang agak Dangdut Pak, dangdut gitu. Biar nanti teman-teman belajar sambil bergoyang. Hoba. Aduh, kangen nih suara Tata nih nyanyi nih. Nyanyi Ta. Jangan dong. Nanyita. Pak. Goyang Kak. Nanti Eja goyang ayo. Nanti aja live. Live. Iya. Oke, saya closing dulu ya. Nanti setelah ini baru kita sesi curhat. Saya tutup dulu karena ini saya akan upload nanti di YouTube. Ya. Oke, siap. Oke, saya cukupkan teman-teman. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.